Masih ngerti nggak? Kalau nggak ngerti ya berhenti aja sama. Ma'asyiral hadirin wal hadirat wal mustami'in al-mayamin rahimahumullah wa barakatuhumullah. Apa yang kita lakukan pada saat ini menghadiri daripada perayaan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW adalah salah satu bentuk wujud ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam Al-Qur'an Al-Karim, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, barang siapa mengagungkan syiar-syiarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ketahuilah sesungguhnya orang tersebut dia memiliki ketakwaan di dalam hatinya. Kalau kita perhatikan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW adalah salah satu bentuk syiar yang paling besar di dalam Islam, karena tentunya menyangkut junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Di sini ada acara ataupun di musala ataupun di masjid-masjid serta pengajian yang lainnya diadakan peringatan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW, tentunya itu merupakan bentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang hadir saja itu punya takwa, apalagi orang yang memang menyelenggarakan daripada syiar-syiar Islam, termasuk mengadakan perayaan Isra Mi'raj. Tentunya ketakwaannya lebih daripada orang yang sekadar hadir ngumpulin orang. Berapa orang yang hadir? 100 orang, 200 orang, ribuan orang. Maka penyelenggaranya dia akan mendapatkan pahala sejumlah orang yang hadir, dan juga menampakkan ketakwaan dengan ketakwaan sejumlah orang yang hadir. Oleh karenanya, ma'asyiral hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW memang sudah biasa kita adakan. Banyak beberapa tempat kita hadiri perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Bahkan ada beberapa wilayah atau beberapa daerah, termasuk di tempat guru kita Ustaz Muhsinin di Mesuji atau Desa Makarti Mulia, atau juga beberapa desa di sekitarnya, desa Jaya Bakti, itu mengadakan perayaan Maulid Arba'in, 40 malam. Di setiap malam diadakan mulai tanggal 1 di dalam bulan Rabiul Awal sampai tanggal 10 atau tanggal 11 di dalam bulan Rabiul Akhir. Diadakan perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW non-stop 40 malam. Lain lagi di masjid-masjid ataupun musola ataupun pengajian juga mengadakan Maulid Nabi Muhammad SAW. Nah, peristiwa Isra Mi'raj juga termasuk peristiwa yang sangat luar biasa. Kalau Maulid Nabi Muhammad SAW, kelahiran Nabi Muhammad SAW adalah salah satu hal yang istimewa untuk kita selaku umat beliau. Karena kalau bukan dengan sebab hari kelahiran Nabi Muhammad SAW, kalau bukan dengan sebab dilahirkannya Nabi Muhammad SAW, maka niscaya kita tidak akan merasakan yang namanya nikmat iman dan Islam. Kita nggak bakal kenal yang namanya Islam. Pakaian kita nggak serapi ini. Saya tadi berencana pakai gamis, mandi dulu rencananya tadi, tapi ternyata kayaknya ini baru pertama kali saya mengisi acara tanpa sempat mandi terlebih dahulu. Mandinya udah tadi pagi, mandi sore belum. Jadi jangan deket-deket. Tadi mau turun dari bis untuk ada Pak Haji Jupri, Beb jangan lupa Beb minyak wangi, saya kasih minyak wangi. Benar, sampai di sini anak-anak pada cium tangan semua. Terus anaknya bau kan gak enak.
Jadi masyaallah hadirin rahimahumullah. Nah sampai mana tadi? Belum mandi ya? Kita jadi punya nikmat pakaian yang rapi seperti ini. Ibu-ibu berpakaian menutup aurat. Itu dengan sebab kelahiran junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena kita selaku umat beliau, kita mengadakan perayaan Maulid sampai 40 hari, bahkan ada yang sampai 60 hari dan sebagainya. Bagaimana dengan perayaan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW? Di beberapa tempat juga sudah mulai mengadakan perayaan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW, bukan sekadar satu atau beberapa malam, akan tapi juga diadakan rangkaian perayaan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Kalau Nabi SAW lahir itu untuk kita, kalau Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad itu untuk Nabi Muhammad SAW itu sendiri. Adalah nikmat yang paling besar untuk Nabi Muhammad SAW sendiri. Kalau malam kelahiran Nabi Muhammad SAW adalah malam yang sangat berharga untuk kita. Kalau malam Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW adalah malam yang paling berharga untuk Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Malam Isra dan Mi'raj adalah malam yang paling berharga untuk junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Paling berkesan bagi beliau, tidak akan pernah dilupakan oleh beliau. Dan ketika hal tersebut berkesan untuk Nabi Muhammad, maka kita pun bisa membahagiakan Nabi Muhammad untuk senantiasa juga mengingat malam Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika kita mengagungkan daripada syiar tersebut, maka ketahuilah sebagaimana apa yang sudah disebutkan oleh Allah SWT, insya Allah kita termasuk orang yang memiliki ketakwaan di dalam hati. Mudah-mudahan semakin banyak perayaan daripada Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masyaallah hadirin wal hadirat rahimahullah. Dari peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW, banyak hal yang bisa kita petik hikmahnya, banyak hal yang bisa kita ambil pelajaran di dalamnya. Akan tapi dalam hal ini kiranya cukup satu hal yang akan kita sampaikan, apa yang bisa kita petik daripada peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Nanti kalau kita sebutkan semua hikmahnya, tinggal saya sendiri yang duduk di sini, ibu-ibu sudah pada merem matanya dan ngantuk semua kayaknya. Dari tadi nunggu, mestinya acara dari jam 8 atau jam 9 paling telat saya ceramah. Ternyata saya datangnya sini jam 10.30. Jadi kayaknya sudah pada ngantuk semua. Belum besok mau masak apa, untuk suaminya kerja, adik-adik besok mau belajar pagi harinya. Jadi kita ambil satu hikmah yang paling utama yang menunjukkan keistimewaan dan sebab Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masyaallah hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT. Salah satu, nggak ada itu enggak? Salah satu hal yang bisa kita ambil adalah betapa cintanya Allah Subhanahu Wa Taala kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah SAW adalah makhluk yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah SAW tidak pernah dibiarkan oleh Allah SWT merasa sedih hatinya. Tidak pernah dibiarkan oleh Allah SWT kecewa hatinya. Selalu dibela oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah SAW adalah hamba beliau yang senantiasa mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama, Allah SWT sudah mengakui Rasulullah SAW adalah hambanya di dalam ayat yang kita bacakan tadi.
Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah memperjalankan hambanya di malam hari dari Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa menuju Masjidil Aqsa, tempat-tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk menunjukkan daripada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha mendengar dan zat yang maha melihat. Dari ayat sini yang kita baca tadi, itu banyak sekali tanda-tanda kecintaan Allah yang diberikan oleh Allah pada Nabi Muhammad SAW. Pertama, kita ambil satu yang disebut oleh Allah SWT, Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Allah SWT yang sudah memperjalankan hambanya. Allah SWT sebutkan Nabi Muhammad adalah hambanya. Allah tidak sebut Subhanalladzi asra binabiyhi. Maha suci Allah yang sudah memperjalankan di malam hari nabinya, enggak juga rasulnya, enggak. Tapi yang disebut oleh Allah SWT bi abdihi, hambanya. Habib, kan kalau kita bandingkan kemuliaan itu lebih ditunjukkan dengan sebab penyebutan nabi atau rasul. Kenapa disebut oleh Allah SWT dengan hamba? Kan dalam pandangan kita hamba itu sesuatu yang sifatnya lebih rendah daripada seorang nabi dan yang lain sebagainya. Kenapa Allah SWT sebutkan dengan hambanya, bukan nabinya, bukan rasulnya? Justru di dalam hal ini Allah menunjukkan kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW. Mungkin ada ibu-ibu yang punya pembantu atau bapak-bapak yang juga punya pembantu. Kalau punya pembantu, pembantunya bagus dalam kerjanya, patuh sama majikannya, maka pembantu tersebut akan disayangi, dicintai oleh majikannya. Bakal senang majikannya sama pembantunya tadi, bakal senantiasa dipuji. Itu siapa? Nanti ada orang yang bertanya, itu siapa? Haji benar kerjanya. Oh, itu pembantu saya. Memang benar dia adalah pembantu saya. Itu siapa yang setiap hari kerja nggak berhenti, itu pembantu saya. Dia pembantu saya luar biasa. Pasti kita akan berpuji, walaupun dia seorang pembantu. Seperti itulah Allah SWT memuji Nabi Muhammad SAW dengan pujian hamba. Allah menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW adalah hambanya yang sejati, hamba yang sangat dia banggakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya para anbiya yang lain, para nabi yang lain tidak disebut oleh Allah SWT dengan hamba tersebut. Artinya Allah SWT memuji, sesungguhnya maha suci Allah SWT yang sudah memperjalankan hambanya yang sejati. Jadi diagungkan oleh Allah SWT dengan sebutan hamba. Benar-benar diakui oleh Allah SWT. Rasulullah SAW adalah seorang hamba. Kalau kita, apakah berani kita menyebutkan bahwasanya kita ini adalah hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bisa. Nanti kalau hari Jumat masukin amplop duit 50.000, 10.000, masukin celengan, ditulis dari hamba Allah. Ada sumbangan dari hamba Allah untuk masjid kita, untuk pesantren kita, senilai 500.000 rupiah, 1 juta rupiah. Bisa disebut dengan hamba Allah, bisa. Tapi apakah hamba Allah tersebut diakui oleh Allah? Belum tentu. Tapi kalau Allah Nabi Muhammad SAW adalah hamba yang benar-benar sudah diakui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sudah disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bi'abdihi.
Itu salah satu bentuk tanda cintanya Allah pada Nabi Muhammad SAW dalam ayat tersebut. Yang kedua, di penghujung ayat tersebut, innahu was-sami'ul basir. Allah sebutkan sesungguhnya Dia, Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha mendengar dan zat yang maha melihat. Bukan dengan sifat-sifat Allah SWT yang lain. Kenapa Allah mengkhususkan dengan sifat tersebut? Kata para ulama tafsir, Allah SWT menunjukkan bahwasanya Allah mendengar keluh kesah Nabi Muhammad SAW. Keluh kesah yang bagaimana? Ketika Rasulullah SAW beliau berdakwah ke kota Taif, ketika beliau berdakwah ke kota Taif, itu Rasulullah SAW bukan diterima dakwahnya. Beliau dilempari dengan batu, dilempar dengan kotoran, diusir. Beliau bersama para sahabat dilempar sampai berdarah wajahnya Nabi Muhammad SAW. Bahkan dikatakan gunung-gunung yang ada di tempat tersebut ditawarkan oleh para malaikat Allah, ya Rasulullah, kalau seandainya engkau menginginkan kami malaikat Allah untuk membalikkan gunung-gunung tersebut kepada orang-orang yang sudah berbuat jahat kepada engkau, maka akan kami lakukan, kata para malaikat. Malaikat kan kita tahu adalah zat yang tidak, atau makhluk Allah yang tidak punya emosi. Dia melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah SWT. Gak punya emosi. Melihat hal tersebut, para malaikat menawarkan kepada Nabi, wahai Nabi, kalau engkau izinkan akan kami balikkan gunung ini dan kami timpakan kepada orang yang sudah berbuat jahat kepada engkau. Apa yang dikatakan oleh Nabi? Jangan wahai para malaikat, justru aku menginginkan daripada anak keturunan mereka ada yang bisa membantu daripada dakwah diriku, membantu dakwahnya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan didoakan oleh Nabi, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Orang yang sudah jahat justru didoakan oleh Nabi Muhammad SAW. Ketika hal tersebut terjadi, Rasulullah SAW mengeluh kepada Allah. Bukan mengeluh seperti keluhan kita. Kalau kita mengeluh, kita mengeluhkan kekurangan orang lain. Tapi apa yang dikeluhkan oleh Nabi? Nabi mengeluh, ya Allah, aku merasa benar-benar kurang di dalam penyampaian. Aku benar-benar merasa kurang di dalam berdakwah, ya Allah. Maka tutupilah kekurangan tersebut, maafkanlah kekurangan tersebut. Beliau tetap menyalahkan dirinya, bukan menyalahkan orang di dalam kota Taif, bukan. Makanya Allah sebutkan innahu was-sami'ul basir. Sesungguhnya Allah SWT adalah zat yang maha mendengar keluh kesahnya Nabi Muhammad SAW. Ya. Tanda yang kedua, pertama Allah tunjukkan bahwasanya Allah akui Nabi Muhammad adalah seorang hamba yang Dia cintai. Yang kedua, Allah dengar keluh kesah Nabi Muhammad dengan sebab kesusahan yang beliau rasakan ketika berdakwah di kota Taif. Yang ketiga, Rasulullah SAW di tahun tersebut beliau kehilangan dua orang yang sangat-sangat beliau cintai, yaitu Siti Khadijah Al-Kubra, istri beliau. Juga ditinggalkan oleh amanda beliau yang sangat membantu dakwahnya, Sayyidina Abu Thalib. Paman beliau yang sangat membela Nabi Muhammad SAW. Istri beliau yang menghabiskan seluruh hartanya untuk Nabi Muhammad SAW. Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Yang dahulunya Siti Khadijah adalah seorang perempuan yang
sangat kaya raya, dikatakan sepertiga daripada kota Mekah kekayaan yang dimiliki oleh Siti Khadijah. Sampai di akhir umur beliau, Siti Khadijah wafat dalam keadaan pakaiannya penuh tambalan. Dahulunya orang yang paling kaya, ketika wafat pakaiannya itu penuh dengan tambalan. Rasulullah SAW sedih melihat apa yang terjadi di Siti Khadijah. Tapi itu pengorbanan dilakukan oleh Siti Khadijah. Dipuji oleh Al-Imam Al-Busiri di dalam Qasidah Mudhariyah yang berbunyi ka'adha Khadijatun al-kubra allati badala walaha li Rasulillah yantasiru. Semoga Allah SWT memberikan salawat dan salamnya kepada Siti Khadijah. Siti Khadijah istri Nabi Muhammad SAW yang sudah menghabiskan seluruh hartanya untuk menolong dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Betapa tidak Nabi SAW mencintai beliau dan menjadi paling dicintai oleh Nabi Muhammad Siti Khadijah, karena tulus pengorbanannya untuk Nabi Muhammad. Bahkan di umurnya Siti Khadijah mengatakan, ya Rasulullah, kalau seandainya aku sudah wafat, sekiranya tulang belulangku masih bisa bermanfaat, maka gunakan tulang belulangku itu ya Rasulullah untuk membantu dakwahmu. Galilah kuburku, gali kuburku, ambil tulangku, gunakan untuk dakwah. Kalau seandainya masih bisa bermanfaat. Luar biasa. Demikian pula paman dan beliau Sayyidina Abu Thalib yang senantiasa membela dakwahnya Nabi Muhammad SAW sampai beliau tidak diganggu oleh orang-orang kafir Quraisy dengan sebab pembelaan Sayyidina Abi Thalib. Dengan keyakinan beli kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, Sayyidina Abu Thalib beliau wafat dalam keadaan Islam, tapi beliau menyembunyikan keislamannya. Beliau SAW ditinggal oleh dua orang yang beliau cintai, Siti Khadijah dan juga Abu Thalib. Makanya di tahun tersebut dikenal dengan Amul Huzn, tahun kesedihan bagi Nabi Muhammad SAW. Tiga hal ini. Pertama, Allah sebutkan di abdihi. Yang kedua, Allah SWT sebutkan di innahu was-sami'ul basir. Yang ketiga, dengan peristiwa wafatnya dua orang yang dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Maka untuk menunjukkan kecintaan yang lebih dari Allah Subhanahu wa taala kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, Allah berikan hadiah penghargaan yang istimewa untuk Nabi Muhammad SAW yang tidak pernah diberikan oleh Allah SWT kepada para nabi dan para rasul yang sebelum-sebelumnya, yaitu Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jibril selama perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sama-sama malaikat Jibril. Kemudian dari Aqsa diajak melihat ke surga, melihat ke neraka, itu sama-sama malaikat Jibril. Sampai pada batas tertentu, malaikat Jibril mengantarkan Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, di sini batasku. Selanjutnya ini adalah batasmu ya Rasulullah. Engkau diperintahkan oleh Allah untuk bertemu dengan Allah SWT secara langsung. Secara langsung. Nabi Allah Musa yang kita sebutkan tadi, ketika Allah sedikit menunjukkan daripada cahayanya, daripada zatnya Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Allah Musa langsung pingsan. Beliau langsung pingsan. Bahkan dikatakan dalam riwayat, saking hebatnya pancaran cahaya Allah Subhanahu wa taala itu membuat tubuh Nabi Allah Musa itu bercahaya juga, terang benderang.
sampai 40 hari umat Nabi Allah Musa nggak bisa melihat, nggak bisa menatap Nabi Allah Musa dengan sebab cahaya yang diperoleh oleh Nabi Allah Musa, dengan sebab pertemuan dengan zatnya Allah, dengan cahayanya Allah dalam waktu singkat membuat beliau pingsan. Tapi beliau dapat cahaya seperti itu 40 hari nggak bisa dilihat oleh umat beliau. Habibina Muhammad, beliau dipinta oleh Allah, beliau dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau bahkan bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dalam sejarah kita tahu bukan sekali Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala secara langsung. Malaikat Jibril yang tadinya menemani Nabi Muhammad itu mengatakan, ya Rasulullah, ini batasanku, aku nggak bisa lagi melangkah lebih jauh. Hai Jibril, dari tadi engkau menemani diriku, Isra engkau menemani diriku, kemudian engkau menemani diriku untuk melihat isi surga, isi neraka. Apakah caranya berteman seperti ini? Setelah sekian lama kita bersama-sama, engkau tinggalkan diriku sendirian. Kata malaikat Jibril, wahai Rasulullah, kalau seandainya satu langkah lagi saja, maka cahaya Allah SWT akan membakar diriku. Aku akan terbakar karena aku tidak kuat. Cahaya aku ini tidak akan kuat bertemu dengan cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka aku akan terbakar. Dan kitab Kasyifatus saja disebutkan sesungguhnya malaikat Jibril saat itu, yang mana kita ketahui malaikat Jibril adalah makhluk Allah SWT yang besar luar biasa, besar luar biasa. Dalam sejarah disebutkan ketika Rasulullah SAW mendapatkan wahyu yang pertama kali di Gua Hiro, itu malaikat Jibrilnya bukan juga di Gua Hiro, bukan. Gua Hiro itu posisinya kalau ditunjukin oleh orang yang biasa membimbing umroh atau haji, ini Gua Hiro di sini posisinya. Di sebelah sana ada gunung besar juga, tinggi juga. Nah itu malaikat Jibril di sana, bukan sama-sama di Gua Hiro, bukan sama-sama di satu gunung yang sama, bukan. Rasulullah SAW di gunung di sini, tapi malaikat Jibrilnya di gunung yang sebelah sana. Saking besarnya malaikat Jibril alaihissalam. Jadi nggak bisa kita bayangkan betapa besarnya malaikat Jibril alaihissalam. Ketika beliau sudah pada posisi mendekat dengan Sidratul Muntaha, malah akan disebutkan dalam kitab Kasyifatus saja, malaikat Jibril yang tadi tubuhnya besar mengecil, tubuhnya mengecil sampai seperti seukuran burung pipit. Tahu nggak burung pipit? Tahu kan? Tadi sebesar itu tiba-tiba jadi kecil. Kalau mangkas dikit lagi bakal habis. Malaikat Jibril bakal terbakar. Nggak kuat dengan cahayanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah kita bandingkan, Rasulullah SAW itu bertemu langsung sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia bisa bertemu langsung. Kenapa kok bisa? Kan malaikat Jibril itu jika diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari cahaya. Rasulullah SAW sama seperti kita. Kenapa bisa Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Kalau cahaya sama cahaya saja bisa kalah, kalau Nabi Muhammad SAW bisa ketemu sama Allah. Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, sebagaimana kita baca hadis yang diriwayatkan oleh beliau di dalam kitab Maulid Simtud Duror, ketika beliau bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apa yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Apakah yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka Rasulullah SAW menjawab, ya Jabir, inna Allah khalaqa qabla al-ashya' nura nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nur. Wahai Jabir,
Allah Subhanahu wa taala sebelum menciptakan segala sesuatu, Allah menciptakan nur nabimu Muhammad SAW daripada cahayanya Allah SWT. Allah menciptakan cahaya Nabi Muhammad SAW pertama kali diciptakan dari cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi cocok. Rasulullah SAW itu pada tubuh beliau itu tersimpan cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Kuat cahayanya itu sama dengan kuat cahayanya Allah Subhanahu wa taala, makanya ketemu. Dilanjutkan, wa min mutafarra'al wujudu khalqan ba'da khalqin fi ma hadatha wa ma taqaddama. Kemudian juga dari cahaya Nabi baru diciptakan makhluknya Allah Subhanahu wa taala yang lain. Yang lalu juga yang akan datang. Jadi baru yang lain kayak kita ini, alam semesta, malaikat Jibril itu baru diciptakan setelah Allah Ta'ala memberikan terlebih dahulu cahaya Nabi kepada Nabi. Dari cahaya Nabi baru diteruskan diciptakan cahaya kepada makhluk-makhluk yang lain. Jadi kalau udah semakin jauh sinarnya semakin rendah, wattnya itu semakin rendah, nggak sama lagi seperti yang pertama. Makanya Rasulullah SAW itu bisa beliau bertemu langsung sama Allah Subhanahu wa taala tanpa sedikit pun tercederai sebagaimana apa yang bakal terjadi dengan malaikat Jibril alaihissalam. Kemudian kita juga ketahui bahwasanya dalam sejarah Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW, Nabi Allah Musa adalah orang yang juga berperan di dalam menentukan oleh-oleh yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW untuk kita selaku umat beliau. Kan kalau kita dengar sejarah, Rasulullah SAW itu setelah mendapatkan perintah sholat 50 waktu, itu Rasulullah SAW turun lagi bertemu dengan para anbiya, ketemu dengan Nabi Allah Musa. Nabi Allah Musa ngomong, ya Rasulullah, wahai Nabi Muhammad, mintalah keringanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena umatmu nggak bakal kuat sholat yang 50 waktu. Yang 5 waktu aja kita nggak kuat kadang-kadang. Yang 5 waktu aja ada yang ngurangin, ada yang nggak sholat sama sekali, apalagi 50 waktu. Satu hari aja 24 jam, berarti 1 jam itu 2 kali sholat, paling tidak. Kalau 50 waktu, kata Nabi Allah Musa, wahai Rasul, wahai Nabi Muhammad, umatmu gak bakal sanggup, mintalah keringanan kepada Allah. Sampai beberapa kali Rasulullah SAW bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hasilnya didapat 5 waktu sholat untuk kita selaku umat Nabi Muhammad. Menurut riwayat, kenapa Nabi Allah Musa menyuruh Nabi SAW untuk balik bertemu dengan Allah? Beliau belum puas mendapatkan cahayanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika Nabi SAW bertemu dengan Allah, turun lagi bawa cahaya Nabi, cahaya Allah SWT. Nabi Allah Musa kecipratan cahaya, naik lagi dapat cahaya baru lagi, Nabi Allah Musa dapat lagi, terus seperti itu sampai beberapa kali. Itu yang diharapkan oleh Nabi Allah Musa alaihissalam. Dan kemudian di antara cinta Allah, bahkan cintanya Allah kepada Rasul dan juga kepada kita selaku umat beliau, setiap apa yang diinginkan Nabi untuk umatnya selalu dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh daripada yang namanya Isra dan Mi'raj, ada juga untuk cintanya Allah kepada kita selaku umat Nabi Muhammad. Yang tadinya 50 waktu cuma cukup dikasih 5 waktu, pahalanya sama tetap 50 waktu. Ini juga menjadi bentuk cintanya Allah kepada Nabi. Bahkan bukan sekadar cintanya Allah kepada Nabi,
akan tetapi juga cintanya Allah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan sebab cintanya Allah kepada Nabi, yang bisa kita petik hikmah daripada Isra dan Mi'raj ini menunjukkan cintanya Allah kepada Nabi. Itu juga kita bisa tahu sesungguhnya Allah juga cinta kepada umat Nabi Muhammad. Betapa tidak? Karena yang Allah cintai ada Nabi Muhammad. Tentunya umat Nabi Muhammad juga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Buktinya apa? Sholatnya cuma perlu 5 waktu. Dosanya mudah diampuni. Dosa kecil astagfirullahaladzim, istighfar udah cukup, diampuni oleh Allah. Pengen masuk surga mudah, kita aja sama Nabi. Pengen masuk surga mudah. Yang penting ketika wafat masih ada keimanan walaupun 1 biji zarah. Pengen masuk surga, akhiri kehidupan kita dengan ucapan kalimat la ilaha illallah. Itu juga bentuk kecintaan Allah SWT kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bi akramir rusli kunna akramat umami, disebut oleh Imam Al-Busiri. Dengan sebab memiliki seorang nabi yang dicintai oleh Allah, yang dimuliakan oleh Allah, maka selanjutnya nabi menjadi umat yang juga dicintai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena masyarul hadirin rahimakumullah, dengan perayaan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW yang kita hadir pada malam hari ini, bagaimana Allah Subhanahu wa taala sudah menunjukkan kecintaannya kepada Nabi Muhammad, maka upayakan kita selaku umatnya juga mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah SWT sendiri mencintai Nabi, apalagi kita harus mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan berkat jasa-jasa beliaulah kita mendapatkan nikmat Islam, nikmat iman, serta nikmat-nikmat yang lain yang diberikan oleh Allah SWT kepada kita. Oleh karena kita patut bahkan wajib untuk mencintai junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua orang-orang yang memiliki kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang gemar bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang gemar menjalankan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang gemar membaca kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan sebab upaya kita untuk mencintai Nabi, maka mudah-mudahan Nabi SAW pun akan mencintai kita, dan orang yang dicintai oleh Nabi Muhammad SAW kelak akan dibangkitkan bersama beliau, akan dikumpulkan bersama beliau di dalam syurga Firdausil A'la. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nasta'firuka wa nasta'uduka أرجلنا وأبدانا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وأبوالنا وكل شيء وطيرنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمنك وعيادك من كل شيطان بديل وجبار عنيد وذي عين وذي غير وذي حسن وذي شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جعلنا بالعافية والسلامة وهدنا للتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة إنك سميع الدعاء. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ولمشايخنا ولإخواننا في الدين ولأصحابنا ولمن أحبنا فيك ولمن أحسن إلينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. وصل اللهم على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وارزقنا كمالا المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسار في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وأعنا على الصيام والقيام وتلاوة القرآن واحفظنا من الذنوب والآثام وارزقنا حسن الختام. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما.
واغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Masyarul hadirin wal hadirat, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kiranya hanya itu saja bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan memberi manfaat. Terima kasih atas kesabaran yang sudah menunggu tadi. Mudah-mudahan Allah berkahi kehidupan kita dan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Hadza ma naqulu lakum wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.